Hasil survei singkat yang dilakukan Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut mayoritas siswa menyatakan setuju sekolah kembali dibuka pada Januari 2021. Dari 62.448 responden survei, 48.817 siswa atau 78,17% dari total responden setuju sekolah tatap muka dibuka pada Januari 2021. Sementara itu yang tidak setuju hanya 6.241 siswa atau sekitar 10% dari total responden. Adapun yang menjawab ragu-ragu mencapai 10.078 siswa atau sekitar 16,13% dari total responden. Di sisi lain, 45% siswa yang menolak sekolahnya dibuka umumnya khawatir tertular COVID-19 karena kasusnya masih tinggi di daerahnya. Alasan lainnya, ada yang meragukan kesiapan sekolah dalam menyediakan infrastruktur dan protokol kesehatan atau SOP adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Saat survei dilakukan, 94,75% sekolah responden belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, hanya sekitar 5,25% yang sudah menggelar pembelajaran tatap muka dengan sistem campuran antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Berkaitan dengan sarana mencuci tangan, 91,96% responden yang sekolahnya sudah buka menyaksikan ada wastafel atau tempat cuci tangan di sekolahnya dengan bentuk beragam. Sementara 8,04% menyatakan tidak ada wastafel atau tempat cuci tangan dalam bentuk apapun di sekolahnya. Sedangkan sarana berupa bilik disinfektan, 67,31% responden yang sekolahnya sudah tatap muka menyatakan tidak pernah menyaksikan ada bilik disinfektan di sekolahnya. Namun sekitar 32,69% responden menyatakan ada bilik disinfektan di sekolahnya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Simalakama Sekolah Tatap Muka. Itulah topik dialog Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita terhubung dengan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarti. Dan seperti biasa, Anda juga kami undang untuk ikut berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi, Mbak. Baik, beruntung dalam naskah paket sebelum kita mulai dialog atau naskah pengantar seperti itu dikatakan bahwa dari KPAI sendiri melakukan survei terkait dengan sekolah tatap muka di tahun 2021. Sebelum kita mengulik angka-angkanya, Bu Retno, saya ingin tanyakan terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi dasar survei mengenai sekolah tatap muka pada Januari 2021 ini? Ya, ini sebenarnya survei kelanjutan ya. Jadi sebenarnya ini survei pribadi yang pernah saya lakukan juga pada saat Juni tahun 2020. Pada saat itu kan sekolah mau dimulai ya untuk tahun ajaran baru. Dan kami kemudian melakukan survei untuk mendapatkan persepsi dari anak-anak tentang rencana membuka sekolah waktu itu Juli 2020. Dan ternyata dari hasilnya memang 63,7% siswa juga setuju waktu itu sekolah dibuka pada Juli 2020. Nah, ketika semester ganjil ini berakhir dan akan masuk ke semester genap di tahun 2021, kami kembali melakukan survei dan ternyata hasilnya malah naik dari angka 63 itu menjadi 78,17% yang setuju dibuka meskipun itu tidak berbanding lurus dengan kesiapan sekolah ya. Jadi memang kalau berdasarkan pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPAI di 49 sekolah pada 21 kabupaten kota di 8 provinsi itu sekolah yang siap hanya 16%. Tapi rupanya keinginan anak-anak untuk sekolah begitu tinggi meskipun mereka sadar itu sekolah itu tatap muka itu hanya mungkin 1 hari dalam 1 minggu, selebihnya mereka tetap PJJ. Hanya usulan mereka terhadap pembelajaran tatap muka adalah untuk materi-materi yang sangat sulit yang nggak bisa diberikan melalui daring dan materi-materi yang harus dipraktikum ya, dipraktekkan gitu, terutama untuk anak kelas 3 SMA dan kelas 3 SMK. Jadi memang ini yang mereka inginkan adalah sekolah tatap muka itu adalah untuk materi yang tak mungkin diberikan secara daring karena mereka juga stres selama ini ketika materi sulit itu tidak ada interaksi dengan gurunya.
Ya, artinya dari survei sebelumnya, survei awal dan juga ini merupakan survei lanjutan sebetulnya tidak jauh berbeda di mana para siswa menginginkan adanya sekolah tatap muka. Meskipun pada waktu itu mungkin bisa dikatakan pandemi COVID-19 juga bisa dikatakan masih baru dan juga hangat topiknya di Indonesia. Bu Retno, kalau kita lihat hasil surveinya 78,17%. Anda katakan tadi mereka setuju sekolah kembali dibuka pada Januari 2021 meskipun bisa dibilang tidak berbanding lurus dengan kesiapan dari sekolah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat alasan-alasan tadi yang sudah Anda jelaskan, di mana mereka bisa dikatakan mengalami kesulitan seperti itu menjalani sekolah jarak jauh. Kira-kira alasan-alasan apa lagi yang menjadi dasar mereka ingin agar adanya sekolah tatap muka, Bu Retno? Iya, sebenarnya kami menanyakan ya. Jadi kalau dia setuju, apa alasannya? Kalau nggak setuju, apa alasannya? Nah, untuk yang setuju, memang mayoritas justru adalah kejenuhan. Jadi jenuh dengan PJJ itu memang angka yang paling tinggi. Angka yang kedua adalah sulit materi-materi yang sangat sulit melalui PJJ itu mereka bilang tidak bisa dilakukan lewat PJJ sehingga memang harus melalui pembelajaran tatap muka. Nah, itu sih sebenarnya yang dua terbesar. Kalau yang menolak itu rata-rata adalah mereka mengatakan kasusnya tinggi, bahkan lebih sangat tinggi gitu saat ini belum terkendali gitu. Nah, itu alasan pertama. Alasan yang kedua sebenarnya mereka meragukan bahwa sekolah itu mampu menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan karena ada juga anak-anak yang menyatakan alasan lainnya ya, misalnya soal infrastruktur itu mereka mengatakan air yang mengalir itu juga kadang-kadang bermasalah di sekolahnya, sehingga kalau ke toilet ya jangankan sabun, air aja susah gitu. Itu yang anak-anak ini tidak sepakat untuk sekolah gitu ya. Jadi tidak sepakat untuk sekolah tatap muka. Tapi alasan tertinggi sebenarnya memang jenuh. Oke, Bu Retno, itu dari survei ada 62.448 responden itu terdapat di responnya atau yang memberikan respon terkait dengan penelitian Anda itu dari mana saja, Bu Retno? Sebenarnya ada 34 provinsi ya, jadi seluruh provinsi ada yang mengisi, hanya mungkin dari sisi jumlah. Nah, yang tertinggi dalam pengisian ini, partisipasi tertinggi sebenarnya Jawa. Jadi Jawa itu paling besar adalah DKI Jakarta, kemudian menyusul Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, dan baru Jawa Timur serta daerah istimewa Yogyakarta. Banten yang paling kecil kalau angka partisipan di Jawa ya. Nah, kedua yang terbesar pulau mengisi itu adalah Kalimantan, baru kemudian NTB. Itu memang yang paling banyak ya yang mengisi pada survei kami, tapi mayoritas adalah Jawa. Nah, sebenarnya kalau menganalisis hasilnya, mayoritas Jawa aja kan anak-anaknya mereka rindu sekolah gitu ya. Padahal rata-rata yang Jawa ini selain padat penduduk, angka COVID-nya cukup tinggi dan mayoritas wilayah ini juga selesai pilkada ya. Jadi kan ada kerumunan-kerumunan yang memungkinkan sebenarnya penambahan kasus gitu. Jadi kalau melihat dari data pada survei ini sebenarnya anak-anak ini kan prinsipnya adalah kangen sekolah gitu ya. Tetapi kalau bagi kami KPAI tetap ada perhitungan ya yang cermat karena ini bahaya juga kalau tanpa penyiapan. Karena relaksasi dari SKB 4 Menteri kan akhirnya di semua zona Mbak boleh buka, nggak cuma zona hijau dan kuning. Nah, kalau di semua zona boleh buka ya berarti kan harus penyiapannya penting. Walaupun zonanya hijau tetapi sekolahnya nggak siap ya jangan dibuka karena itu akan berbahaya untuk keselamatan anak-anak. Jadi antara keinginan anak-anak harusnya berbanding lurus dengan dukungan daerah, dukungan pemerintah pusat untuk penyiapan infrastruktur. Karena 16% sekolah yang kami awasi langsung dan mereka siap, itu anggarannya luar biasa besar dan mereka itu didukung oleh orang tua murid, yang kedua didukung oleh daerah. Jadi tanpa dukungan orang tua murid dan orang tua dan pemerintah, nampaknya tidak memungkinkan untuk menyiapkan infrastruktur ya yang dibutuhkan di dalam adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan saat ini karena vaksin untuk anak-anak juga kan belum ditemukan gitu. Jadi vaksin ini kan
masih diuji coba pada orang-orang dewasa di seluruh dunia dan belum ada yang dicoba pada anak-anak. Artinya ketika kita mengizinkan anak sekolah tapi tanpa penyiapan, tanpa perlindungan, maka sekolah akan potensi menjadi klaster baru, malah makin nanti kasusnya makin tidak terkendali. Ini habis pilkada, habis liburan sekolah, liburan akhir tahun, wah itu menurut saya resiko banget gitu kalau tanpa persiapan yang jelas dan terukur ya. Ya, sudah pasti mengkhawatirkan. Bu Retno, bagaimana dengan survei mungkin dari KPAI? Apakah sudah melakukan survei terkait dengan mau tidaknya orang tua ini, terkait itu tadi kan soal anak-anak, mau tidak orang tua ini mengizinkan anak-anaknya untuk pergi ke sekolah di tahun 2021? Adakah survei tersebut, Bu Retno? Kalau survei sebelumnya di bulan Juni kami melakukan ke orang tua, dan Hasilnya orang tua seperti itu hasilnya justru orang tua berbanding terbalik dengan anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak 63% setuju, orang tua 65% nggak setuju gitu sekolah dibuka. Nah, tapi untuk survei yang kali ini kami tidak melakukannya kepada orang tua. Ya, jadi memang kalau guru waktu itu juga orang tua, guru, anak-anak itu kita tanya dan hasilnya adalah gurunya juga setuju sekolah walaupun angkanya tidak lebih besar dari anak-anak. Waktu itu angka untuk guru 54% setuju, 46% nggak setuju. Nah, kalau anak-anak kan 63% setuju ya, sisanya baru enggak. Nah, orang tua kebalikan dari anak. Jadi yang nggak setuju sekolah dibuka dalam persentase tinggi ya orang tua. Saya rasa sampai hari ini orang tua juga pasti nggak setuju gitu. Meskipun dilematis juga karena mereka di rumah juga nggak bisa ngajarin gitu. Terutama untuk anak-anak yang SMP dan SMA itu rata-rata kan tingkat pembelajarannya lebih sulit dan tidak semua orang tua akan mampu melakukan pendampingan. Lalu PJJ-nya sendiri kan masih ngasih tugas juga gitu, sehingga interaksi antara guru dengan murid itu belum terjadi maksimal. Akhirnya seluruh materi-materi yang sangat sulit tidak mungkin diberikan secara PJJ memang. Itu yang anak-anak tuh nyadarin banget bahwa mereka sekolah resiko, tapi mereka memang merasa bahwa materi-materi sangat sulit. Itu memang harus ketemu gurunya gitu. Jadi ini memang harus dicari ya jalan bagaimana kemudian pemerintah. Kalau kami sih KPAI minta untuk uji coba dulu ya. Jadi setelah dipetakan sekolah mana yang siap sama yang nggak siap, berikutnya adalah melakukan pengecekan langsung ke sekolah-sekolah yang dinyatakan siap. Lalu setelah itu harus ada sosialisasi saya rasa bagaimana panduan tatap muka yang benar. Misalnya dimulai dari dengan cara uji coba. Uji cobanya misalnya di kelas atas, misalnya kelas 3 SMA, kelas 3 SMP. Kemudian hanya di seperempat murid aja. Jadi kalau misalnya jumlah murid 36 dalam satu kelas, ya 9 aja gitu. Itu yang menurut kami penting agar kan ini prinsip di awal adalah mendidik anak-anak untuk patuh pada protokol kesehatan dulu gitu. Nanti kalau kelas atas udah patuh, mereka kan bisa ngajarin adik-adiknya atau mereka bisa menjadi polisi bagi adik-adiknya gitu. Nah, ya atau menjadi model contoh bagi adik-adiknya. Jadi penting memang bertahap, nggak bisa tiba-tiba membuka semua apalagi di level SD sama TK ya. Kami sangat tidak menyarankan. Berarti yang ingin Anda katakan adalah yang paling siap sebetulnya adalah mereka setingkat atau anak-anak setingkat sekolah menengah, seperti itu Bu Retno? Ya, SMP dan SMA atau SMK ya, sederajat. Oke, Bu Retno tadi sempat Anda katakan soal kesiapan dari sekolah-sekolah begitu untuk melakukan tatap muka seperti itu. Tadi Anda katakan juga bahwa ada beberapa sekolah yang disurvei bisa dikatakan siap untuk melakukan sekolah tatap muka, tapi dengan anggaran yang cukup besar. Kalau kita lihat dari segi anggarannya, sebetulnya apa saja indikator-indikator yang bisa menyatakan bahwa suatu sekolah itu siap untuk melakukan tatap muka? Kalau KPAI kita punya 3 hal ya. Pertama adalah infrastruktur. Jadi kalau pakai infrastruktur kami punya kriteria. Misalnya cuci tangan kan kewajiban 3M itu harus tersedia. Jadi pertama adalah cuci tangan. Nah, untuk cuci tangan kami menyarankan di setiap depan kelas itu ada tempat cuci tangan. Entah itu bentuknya wastafel atau kendi atau bentuk-bentuk lain karena di daerah ternyata berbeda-beda bentuk. Nah, itu disediakan sabun, kemudian disediakan juga tisu. Nah, ada di setiap kelas. Kami meminta memang nanti mendorong untuk setiap 1 jam cuci tangan gitu. Nah, ini pertama adalah soal cuci tangan, tisu, sabun, dan air yang mengalir. Itu
hal yang harus dipastikan kalau kami KPAI. Kedua adalah sebenarnya hand sanitizer maupun disinfektan itu harus ada di sekolah. Disinfektan ini adalah penting untuk pintu-pintu, handle pintu atau benda-benda kayak tangga yang sering dan banyak sekali dipegang anak-anak. Nah, itu harus sering disinfektan. Kemudian kami juga untuk infrastruktur itu kami meminta untuk ada tanda-tanda mulai dari jaga jarak ya, seperti bagaimana kelas itu sudah disiapkan dengan jarak 1,5 meter, kemudian kursi sudah disingkirkan, hanya kursi yang dipakai aja yang ada gitu ya, dan sejenis itu gitu. Nah, kemudian yang kedua protokol kesehatan itu di kami ada 15, karena kami membedakan juga misalnya anak yang atau guru yang berangkat dengan kendaraan umum dengan yang naik kendaraan pribadi. Untuk yang naik kendaraan umum itu kami meminta untuk mereka tidak menggunakan seragam dulu, tapi mereka berangkat itu dengan baju bebas. Sampai di sekolah itu nanti ada bilik disinfektan untuk mendisinfektan seluruh yang dia pakai. Baru kemudian dia akan sebelumnya cuci tangan, diukur suhu, masuk bilik disinfektan, baru kemudian masuk ke ruang ganti semuanya termasuk masker mereka. Jadi maskernya diganti, bajunya diganti, pakai seragam, lalu yang tadi dipakai ditaruh di kantong plastik dan taruh di dalam tas. Nah, berikutnya mereka baru bisa masuk ke dalam kelas. Nah, itu misalnya protokol seperti itu pun ada gitu di kami. Jadi mulai dari layanan nerima tamu di sekolah, layanan kalau ke tempat ibadah di sekolah, layanan perpustakaan, BK, karena guru bimbingan konseling sehari bisa ngelayani 5-10 anak. Nah, bagaimana kemudian guru dan anak-anak ini aman selama proses bimbingan konseling itu dilakukan. Jadi kami itu rinci banget. Nah, yang terakhir baru kami akan bertanya apa sudah disosialisasi. Kalau mereka punya protokol, apakah protokol itu disosialisasi? Nah, Kak, dari semua yang ada ini gitu ya, dari semua proses ini, nah ternyata butuh biaya yang tidak kecil untuk penyiapan, karena ruang isolasi sementara ketika anak suhunya ditemukan lebih dari atau di atas 37,3 itu perlu ada ruangan tersendiri dan ada di dekat pintu gerbang. Nah, ini rata-rata sekolah nggak punya. Nah, tapi yang 16% sekolah ini punya. Jadi memang ini termasuk MOU ya. Kami akan menanyakan kepada Dinas Pendidikan setempat apakah ada MOU antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Karena kalau ada sesuatu kan nggak mau anak pingsan tiba-tiba atau anak tiba-tiba mengalami sakit yang kita nggak boleh megang anak itu gitu, khawatir bahwa itu COVID. Nah, itu kan harus ada hubungan dengan fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini yang kayak begini gitu ya, termasuk satu lagi kalau KPAI harus memastikan anak-anak dan gurunya menjalankan tes tes COVID minimal menggunakan tes antigen. Oke, Bu Retno, kalau berbicara soal petugas medis sendiri, apakah mungkin perlu adanya petugas medis yang standby lah di setiap sekolah pada saat pembelajaran tatap muka? Mungkin nggak perlu ya, tetapi sekolah ketika dia mau buka, dia harus berhubungan dengan fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya puskesmas, nggak apa-apa gitu ya, puskesmas, klinik, atau ada rumah sakit gitu ya. Tidak semua sekolah dekat dengan fasilitas kesehatan, itu harus diukur. Misalnya menyebutkan jarak ya, misalnya apakah 1,8 kilometer, itu agar kebayang, andaikan terjadi sesuatu dengan jarak sebegitu, itu gimana prosesnya nanti gitu. Jadi memang menurut kami tidak mudah membuka sekolah. Jadi kalau memang mau membuka sekolah kembali di masa pandemi ketika kasus belum bisa terkendali seperti di negeri kita, maka ini penting betul antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan. Nah, kami melihat Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan itu belum nyatu. Dalam persiapan ini belum menyatu. Padahal sekarang ini diserahkan seluruhnya ke pemerintah daerah. Nah, termasuk tim gugus tugas COVID. Tim gugus tugas COVID itu nggak pernah juga diajak ke sekolah, kecuali satu wilayah tuh ya, dua wilayah, Madiun dan Kota Solo. Ketika KPI datang, tim gugus tugas COVID-nya datang gitu. Tapi rata-rata tidak, dan memang mereka seperti tidak memiliki hubungan gitu, belum punya hubungan kerja dan belum punya jaringan. Menurut saya ini nggak bisa seperti ini gitu. Jadi pemerintah daerah
harus nyiapkan dulu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, gugus tugas COVID untuk jadi satu nih, nyiapin buka sekolah. Ya, kita harapkan pastinya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, gugus tugas ini koordinasi dan juga kolaborasi ini akan terjalin nantinya pada saat pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Beruntung kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.